Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran pendidikan agama Islam semester 2 di kelas 4 ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, materi hari ini adalah pembelajaran 7, yaitu mari meyakini malaikat Allah. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian malaikat Allah. 2. Memahami makna beriman kepada malaikat. 3. Menjelaskan hadis tentang asal kejadian malaikat. 4. Menjelaskan kemampuan malaikat. Dan yang kelima, menyebutkan nama-nama malaikat serta tugasnya. Ayo anak-anak, mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 285 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada rasul-rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aneka makhluk. Ada yang bisa dilihat, didengar, dan diraba, seperti pada gambar yang tampak ini, yaitu ada gunung, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai dengan airnya yang mengalir. Semua itu adalah makhluk ciptaan Allah, dan semuanya yang dapat dilihat oleh mata kita langsung, ya. Namun Allah juga menciptakan makhluk yang tidak tampak, yang tidak dapat dilihat oleh kita, seperti jin dan malaikat. Kedua makhluk tersebut disebut dengan makhluk gaib. Keberadaan malaikat sebagai makhluk gaib wajib diyakini oleh setiap muslim. Meyakini keberadaannya merupakan pokok-pokok keimanan atau rukun iman. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Siapa yang mengingkari keberadaan malaikat berarti ia termasuk kepada golongan orang-orang yang kufur. Anak-anak, apakah kalian pernah merasakan sakit? Contohnya sakit ketika jatuh dari sepeda. Bagaimana bentuk sakit itu? Terlihat tidak?
Tentu tidak ya, tapi kalian yakin bahwa rasa sakit itu ada. Kemudian, apakah kalian pernah minum teh manis? Pernah kan? Nah, lalu seperti apa sih rasa manis itu bentuknya? Atau rasa apapun, misalnya rasa asin, rasa pahit, asam, dan lain sebagainya. Apakah ada bentuknya rasa itu? Ada wujudnya? Tentu tidak ada. Tapi walaupun kalian tak melihat bentuknya dari wujud itu seperti rasa manis dari teh manis itu, tapi kalian yakin bahwa rasa manis itu ada sebab lidah telah merasakannya. Demikian pula percaya akan adanya malaikat tidak harus dilihat oleh mata, karena ini adalah menyangkut kepada keimanan, dan iman itu adalah pekerjaan hati. Keyakinan akan adanya malaikat itu tertanam di dalam hati. Coba siapa yang tahu manusia diciptakan dari apa? Ya betul, manusia diciptakan dari tanah. Sekarang marilah kita baca hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqatil jannu mimma rijim min nar wa khuliqa adamu mimma wasafa lakum. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Aisyah. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan manusia sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah. Hadis ini menjelaskan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya dan jin serta setan diciptakan dari api, dan mereka semuanya termasuk kepada makhluk gaib. Anak-anak, setiap makhluk itu mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri, termasuk juga para malaikat. Sini Ibu akan menjelaskan tentang kemampuan malaikat. Yang pertama, malaikat itu mampu menjelma menjadi manusia. Ceritanya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, malaikat pernah datang ke majelis Nabi sambil bertanya tentang pertanyaan agama dengan memakai pakaian warna putih. Dia duduk di depan Nabi dan bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan kapan datangnya hari kiamat. Setelah dia meninggalkan majelis tersebut, kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa yang datang itu dan bertanya kepada beliau adalah malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Para malaikat Allah tidak berjenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, mereka tidak memiliki nafsu untuk berkeluarga, sehingga tidak memiliki anak dan cucu. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Malaikat tidak sama dengan manusia dalam syahwatnya atau keinginannya. Manusia mempunyai banyak keinginan, seperti makan, minum, jabatan, dan kekayaan. Sedangkan malaikat tak memilikinya, sehingga malaikat tak membutuhkan makan dan minum. Yang keempat, tidak pernah bosan dan lelah beribadah. Kecenderungan malaikat hanya mengabdi kepada Allah.
Mereka tidak pernah bosan dan letih untuk beribadah sesuai dengan perintah Allah. Ada yang bertasbih seumur hidupnya hingga nanti kiamat tiba. Kemudian yang bertahmid juga. Ada yang ruku saja seumur hidupnya dan ada juga yang sujud sampai hari kiamat tidak bangun-bangun, tapi mereka bersujud sambil bertasbih dan bertahmid. Kemudian ada juga malaikat yang tugasnya beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman hingga hari kiamat. Yang kelima, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Karena malaikat adalah sebagai makhluk yang paling taat kepada Allah. Sedikit pun mereka tidak pernah lalai dengan tugasnya dan tidak pernah berbuat dosa karena mereka tidak memiliki nafsu. Berbeda dengan manusia, karena manusia itu punya nafsu, jadi sangat memungkinkan untuk tergelincir ke dalam dosa, sedangkan malaikat itu tidak. Materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.